Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, gimana kalian kabarnya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah Masih sehat. Sehat, Bu. tahan betah di rumah ya? Karena kayaknya kita belum bisa mulai nih. Sepertinya dengar-dengar tahun depan belum bisa mulai kuliah tatap muka atau sekolah tatap muka ya, terutama di Jogja ya. Jadi kayaknya masih diperpanjang gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap jangan lupa aktivitas fisiknya tetap dilakukan, olahraga di rumah, apa-apa olahraga yang sekiranya tetap biar tetap fit. Oke, gitu ya pesan saya. Ya, materi hari ini adalah kita mulai aja tentang mobilitas penduduk di masa pandemi. Jadi ini masih berhubungan ya dengan pandemi ya. Saya share dulu. Nilai UTS saja, Bu. Nilai UTS-nya ntar aja langsung saya share di ini ya, di UAS kita ya. Yang lain udah pada keluar kok nilainya. Ada yang belum keluar juga kan? Udah semuanya keluar? Udah pada keluar. Keluar, Bu. Udah ya? Oh ya, nanti saya share ya habis ini ya. Oke, yang kemarin, tugas kemarin juga udah saya share nilainya. Kalian bisa lihat nggak? Bisa kan? Oke, oh ini kelihatan semua ya, mobilitas penduduk di masa pandemi. Oke, materi kita terkait mobilitas penduduk di masa pandemi. Kenapa mobilitas penduduk dan pandemi? Nah, seperti kita ketahui pada akhir Desember tahun lalu itu ada virus yang ternyata penyebarannya itu sangat mudah karena bisa menyebar melalui percikan atau droplet dari penderita, baik dari mulut maupun dari hidung, sehingga penyebarannya itu begitu cepat yang tadinya awalnya hanya di China, terus bisa menyebar secara global sehingga dikatakan pandemi karena seluruh dunia itu terkena dampaknya ya, terkena dampak dari virus tersebut. Nah, berdasarkan data dari COVID dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ternyata pasien COVID ini masih melonjak naik ya, kita bisa lihat grafiknya di Indonesia terutama ini masih naik terus. Kemudian kita lihat juga di luar negeri dari John Hopkins University and Medicine itu juga trendnya masih naik ya. Di sini kita juga bisa lihat data active cases, indicate rate, terus testing rate. Cuman yang testing rate itu hanya beberapa. Yang paling tinggi adalah US, kemudian India, Brazil, Rusia, France, kemudian Spain dan United Kingdom. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, itu dari World Health Organization merekomendasikan untuk melakukan physical distancing, kemudian tetap menggunakan masker ya, melindungi diri dengan menggunakan salah satunya masker dan rajin cuci tangan. Dan yang paling menjadi apa ya, yang paling menjadi akibat yang paling terlihat dari pencegahan yang harus kita lakukan ini adalah terbatasnya aktivitas manusia, terbatasnya mobilitas manusia, terutama ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena ini tadi ada virus ini yang dimana virus ini kita nggak tahu ya, ketika kita pergi ke daerah lain mungkin yang zona merah tentu saja akan memberikan dampak yang secara kita pribadi juga kita takut, sehingga kita mau ke tempat itu juga was-was. Kemudian juga untuk perlindungan diri, karena kita juga tahu bahwa penyakit ini itu gampang menular dan juga efeknya itu juga beberapa itu sangat membahayakan. Jadi mobilitas ini sangat terganggu akibat dari virus COVID-19 ini. Nah, sekarang apa sih yang terjadi akibat mobilitas dan pandemi ini?
Nah, sebenarnya dari data itu dari data ini kita ngambil dari data Google ya. Jadi google.com / COVID-19 mobility. Di sini ada data yang berisi community mobility reports di seluruh dunia berdasarkan basic data on Google ya. Yang datanya itu ada 6 data yang terkait mobilitas penduduk yang diolah di sini, yang ada di sini, kalian juga bisa akses. Yang pertama adalah retail dan rekreasi, yang kedua adalah belanja kebutuhan harian dan obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah ruang terbuka hijau, kemudian yang 4 transportasi publik, yang kelima tempat kerja, dan 6 tempat tinggal. Jadi 6 jenis pergerakan ini diolah oleh Google dan kemudian diidentifikasikan bagaimana polanya akibat dari adanya COVID ini. Kita cek ya, sebenarnya apa sih polanya gitu dari kondisi COVID ini, pandemi ini dengan mobilitas penduduk di ini, khususnya saya ambil di Indonesia ya. Sebenarnya nanti bisa lihat secara global, kita tinggal pilih aja mau yang global apa yang mau Indonesia aja, apa mau membandingkan dengan negara lain, misalnya dengan negara maju atau negara lainnya. Nah, ini the report just movement trends of time by geography across different categories of places such as retail. Nah, ini ada beberapa ini. Kita cek ya datanya. Emang mobilitas penduduk di masa pandemi terkait retail dan rekreasi itu seperti apa? Berdasarkan data, ini saya membandingkan antara bulan April dan bulan November. Retail and recreation itu ternyata terjadi ini adalah terjadi perubahan antara hari-hari biasa sebelum pandemi dengan pas pandemi dan sekarang di November ya. Yang atas ini adalah data di bulan April dan yang ke bawah ini adalah data di bulan November. Ini terjadi perubahan data. Yang baseline ini adalah, maksudnya baseline ini kegiatan pada hari biasa ya, tidak ada virus atau tidak ada pandemi. Jadi ini sebelum terjadinya corona. Nah, untuk retail, waktu awal masuk COVID di Indonesia itu pada bulan April itu mengalami penurunan sampai minus 37%. Jadi kegiatan retail dan rekreasi, mobilitas penduduk untuk pergi ke restoran, ke coffee shop, kemudian ke shopping center, kemudian ke kebun, kayak museum, movie, teater atau perpustakaan atau sinema, bioskop, ke tempat bioskop. Nah, itu mengalami penurunan sebanyak minus 37. Tapi apa yang terjadi pada bulan November, ternyata di bulan November ini udah mau mendekati baseline dengan meningkat ya. Jadi mobilitasnya ini ternyata berubah. Di bulan November ini sudah mulai meningkat, yaitu 17%. Ya, berarti terjadi perubahan sekitar 20% ya, sekitar 20% pada awal sebelum pandemi dan sesudah dan sekarang saat pandemi yang sekarang di bulan November selama sekitar 9 bulan. Nah, ini yang terjadi di bidang retail dan rekreasi. Nah, ini juga terjadinya penurunan ini juga mesti ada faktor dari masyarakat yang mereka lebih memilih untuk belanja online ya kan. Apalagi waktu awal-awal pandemi, mereka lebih memilih belanja online, sehingga aktivitas untuk pergi ke supermarket itu lebih berkurang. Kemudian belanja kebutuhan, mobility trends for places like grocery market seperti supermarket, pasar, kemudian toko khusus makanan dan apotek. Nah, itu waktu awal itu mengalami penurunan sebesar minus 8% ya pada bulan April. Tapi sekarang sudah mau mendekati normal dengan minus 2%. Jadi ini adalah aktivitas
masyarakat di Indonesia yang mereka pergi ke grocery dan farmasi itu sekarang sudah mulai meningkat ya, itu selisih 5% ya. Oke, nih mungkin karena ini tidak terlalu jauh ya apa perbedaannya dengan baseline-nya karena memang grocery dan farmasi itu termasuk salah satu kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok apalagi di masa pandemi ini kita juga memerlukan stok obat-obatan misalnya sehingga preferensi orang untuk pergi ke drugstore itu masih lumayan. Kemudian untuk kunjungan ke ruang terbuka hijau seperti ke taman nasional, kemudian ke pantai, kemudian ke plaza atau mall, kemudian ke public garden. Kayaknya ada yang absen. Nah, itu juga berkurang banyak sekali ya. Tapi apa yang terjadi di bulan November ternyata juga udah meningkat ya, udah mulai meningkat. Bahkan ini ada di bulan Oktober sampai antara 16 Oktober sampai 6 November ini ada yang meningkat ya, melebihi baseline. Jadi mungkin ya waktu masa liburan itu meningkat ya. Nah, ini kecenderungan yang terjadi nih. Kemudian yang ketiga adalah kok nggak bisa next. Yang keempat adalah transportasi publik dan tempat kerja dan tempat tinggal. Itu untuk transportasi publik itu langsung menurun drastis ya sampai minus 53%. Kita juga ketahui untuk beberapa wilayah itu kemarin sempat di lockdown gitu sehingga perjalanannya terbatas untuk transportasi publik dan bis-bis itu juga sepi, gak ada penumpangnya. Kemudian juga pesawat juga ditutup kan, bandara itu nggak bisa kita naik pesawat, nah itu mencapai minus 53%. Tapi sekarang udah mulai meningkat menjadi minus 30%. Dan ini juga ada kecenderungan yang sama di antara bulan Oktober tanggal 16 sampai November 6 ini ada angka atau ada grafik yang nggak naik menuju baseline itu mungkin waktu saat-saat liburan ya, waktu hari libur panjang yang beberapa pekan lalu itu. Kemudian workplace untuk tempat kerja itu masih rendah ya, karena masih banyak yang menerapkan kerja di rumah. Kemudian juga untuk sektor pendidikan itu juga masih banyak yang di rumah, sehingga ini tidak terjadi perubahan yang signifikan, malah bahkan semakin menurun ya untuk workplace pada bulan November ini. Kemudian untuk residen tempat tinggal, nah ini yang menarik di tempat tinggal itu mengalami kenaikan ya dari yang biasanya orang enggak aktivitas di sekitar rumah itu tidak banyak. Nah ini semakin meningkat di bulan April dan bulan November juga masih memiliki kecenderungan yang meningkat. Berarti aktivitas di rumah itu masih tinggi di masa pandemi saat ini ya. Terutama anak-anak sekolah kan juga masih di rumah ya. Jadi aktivitas ini masih tinggi. Nah ini adalah 6 aspek beberapa jenis pekerjaan yang mengalami perubahan di masa pandemi ini. Dan yang paling menarik ini adalah di residen karena di residen ini malah justru meningkat. Jadi memang berbanding lurus dengan adanya program dari WHO maupun dari pemerintah untuk bekerja di rumah, untuk sekolah di rumah, dan membatasi kontak fisik dengan orang lain. Nah, berdasarkan dari data-data mobilitas tersebut, maka bisa disimpulkan sebenarnya. Yang pertama adalah terjadi peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat dibandingkan dengan saat awal pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Tadi kita sudah lihat ya, beberapa itu sudah mulai meningkat ya, kecuali tadi yang workplace itu yang bekerja itu dia masih stagnan. Yang meningkat seperti orang yang pergi ke tempat rekreasi sudah meningkat, pergi ke tempat toko
grocery sudah meningkat, drugstore juga sudah meningkat. Jadi mulai meningkat. Sebenarnya aktivitas masyarakat sekarang sudah kayak udah mulai meningkat dibanding dengan bulan April yang lalu. Nah, kemudian tapi justru ini berbanding lurus juga dengan kondisi tersebut terjadi pula peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Seperti pada awal slide tadi, kita tahu bahwa grafik dari konfirmasi itu semakin naik. Jadi ini sebenarnya ini sangat menarik ya. Padahal grafik naik, tapi juga mobilitas penduduk itu juga semakin naik malahan, bukan malah semakin menurun. Nah, ini juga fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam kaitannya dengan community development atau community resilience atau juga community capacity dalam menghadapi COVID-19. Bagaimana masyarakat itu menghadapi COVID-19 ini yang sampai kita jalan sampai 9 bulan ini, mereka tapi kecenderungan yang terjadi pasiennya meningkat dan juga tapi mobilitasnya juga meningkat dibandingkan bulan April. Nah, ini mungkin bisa dianalisis dengan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Seperti kebutuhan ekonomi ya, karena ada beberapa orang yang bekerja memang harus di sektor publik ya, mereka harus bekerja yang harus keluar dengan mobilitas di luar rumah gitu, sehingga kalau mereka tidak nggak keluar, istilahnya tidak bermobilitas, mereka tidak mendapatkan pendapatan, tidak memiliki hasil ekonomi, tidak mendapat uang gitu, seperti misalnya penjual bakso keliling mungkin atau misalnya warung-warung gitu kan, mereka harus tetap mencukupi kebutuhan ekonominya dengan tetap melakukan aktivitas mobilitas di luar. Dan itu juga dipengaruhi pula oleh kebutuhan psikologis ya. Secara psikologis mungkin kita selama 9 bulan di rumah aja juga masih mengalami kebosanan sehingga atau stressful yang tinggi karena mungkin kondisi lingkungan yang itu aja, kemudian kita tidak bisa bertemu dengan teman kita, dengan orang lain sehingga bisa sharing gitu, bertatap muka, atau kita nggak bisa gampang untuk jalan-jalan refreshing ke tempat-tempat yang umum lainnya seperti ke mall atau ke coffee shop atau ke pantai atau ke museum dan lain sebagainya, sehingga tingkat stres masyarakat ini semakin meningkat ditambah dengan informasi atau berita-berita yang mungkin mengerikan ya, dan kutip mengerikan terkait COVID ini, sehingga mereka stres, mereka butuh refreshing, mereka melakukan mobilitas, sehingga mereka melakukan mobilitas aktivitas keluar gitu. Nah, itu yang terjadi, sehingga ini fenomena yang terjadi akibat pandemi, mobilitas dengan pandemi. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini sebenarnya bisa diberi solusi berupa tracking yang semakin meningkat, kemudian testing dan juga vaksin ya, ditemukannya vaksin. Nah, ini mungkin akan membantu masyarakat dalam upaya mengembalikan lagi aktivitas mobilitas mereka seperti sedia kala sehingga tanpa ditakuti oleh virus COVID-19 ini. Nah, tapi permasalahannya adalah testing rate yang masih tinggi ini hanya terjadi di beberapa negara ya, salah satunya di Amerika. Di Indonesia itu testing rate itu mungkin masih sangat rendah sekali, sehingga ini juga menjadi suatu kendala tertentu bagi Indonesia khususnya dalam menghadapi pandemi dan masalah mobilitas penduduk yang ada saat ini. Apalagi di Indonesia juga memiliki geografis yang begitu kompleks ya, negara kepulauan, sehingga untuk pindah ke satu tempat dengan tempat yang lain itu membutuhkan transportasi ya, mesti akan membutuhkan transportasi yang lebih kompleks ya, jalur darat, jalur laut, bahkan harus nyebrang kapal. Nah, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bagaimana caranya mengantisipasi fenomena ini. Nah, sekian itu adalah presentasi saya terkait
materi sharing terkait mobilitas penduduk di masa pandemi. Ini mungkin masih concern di Indonesia ya. Nah, minggu depan kita bisa lebih menggali lagi secara global apa yang terjadi di global sana akibat dari pandemi dengan fenomena mobilitas masyarakat yang ada. Oke, sampai sini apakah ada yang tanya? Sudah dipahami fenomena ini? Paham, Bu. Oke, ada yang tanya? Nilainya nanti di-share, Bu, UTS, Bu. Oke, ya. Oke, maaf ya. Nah, ini. Oke, nanti saya share ya. Sorry. Karena kemarin kelupaan terus. Kemungkinan disebabkan rasa jenuh berdiam diri dan ingin merasakan asiknya hiburan. Iya, oke, kayak gitulah. Tapi ya untuk mengantisipasi itu wajar dialami oleh manusia ya secara psikologi. Tapi untuk mengantisipasi itu kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan misalnya. Tetap memakai masker dimanapun Anda berada. Kemudian ketika misalnya harus pergi ke pantai ya carilah waktu yang sekiranya sepi gitu. Misalnya saya kapan itu juga pergi ke pantai, tapi berangkatnya habis subuh gitu. Jadi masih sepi, sampai sana nggak ada orang, kemudian kita bisa menikmati pantai. Habis itu jam 8 udah bisa cabut pulang gitu. Jadi lebih aman gitu. Jadi nggak ada salahnya sih untuk mencari hiburan, tapi ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi sekarang kasusnya sehari bisa mencapai 6.000 ya. Dan rumah sakit itu sudah pada full. Gitu deh. Ada pertanyaan atau ada sharing? Kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi ya, itu tadi kesiapannya sebenarnya banyak yang harus dipreparekan, yang harus dipersiapkan, baik itu bidang kesehatan, baik itu bidang transportasi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kesiapan yang paling penting itu adalah kesiapan dari mental dan individu itu sendiri, dari masyarakat. Jadi mereka benar-benar aware, mereka benar-benar sadar gitu bahwa pandemi ini emang benar-benar ada, karena ada beberapa yang nggak percaya kan COVID itu. Jadi ada. Kemudian kita juga harus aware, kemudian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Itulah mungkin kesiapan yang utama, dan kemudian didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin sekarang juga kemarin udah berjalan ya, seperti kebijakan bantuan BLT untuk meningkatkan daya jual beli masyarakat, kemudian juga peningkatan kapasitas rumah sakit dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Nah, ini malah Jokowi kecewa indikasi reshuffle kabinet. Wah, itu bukan ranah saya tuh, orang politik ya. Oke, nah itu misalnya itu. Ada lagi? Nanti diupdate ya untuk presensinya ya. Gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri kuliahnya hari ini. Kalian bisa baca-baca lagi terkait mobilitas penduduk versus pandemi, dan minggu depan kita akan belajar lagi tentang kondisi ini, fenomena ini. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, tetap stay safe dan juga stay healthy. Sampai jumpa kita di lain kesempatan ya. Nanti habis ini saya update untuk nilai UAS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.